Itu Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk membahas penutupan Selat Hormuz. Bahlil menyebut hingga saat ini cadangan minyak aman hingga 20 hari ke depan. Kondisi terkini geopolitik ya menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif. Pesawat serangan udara teroris Amerika Serikat dan Israel menghancurkan sebuah asrama mahasiswa di Teheran, Iran. Asap mengepul saat sebuah asrama mahasiswa di Teheran, Iran luluh lantak akibat serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat pada Senin siang. Sementara itu sebuah kantor media di Teheran terguncang hebat akibat serangan udara tersebut. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan tersebut. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran setelah Iran mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel. Bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran. Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel. Ya Allah! Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal ke arah target Amerika Serikat dan Israel seiring meningkatnya ketegangan usai terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rudal balistik Iran menyasar sejumlah wilayah Israel. Misil rudal diluncurkan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal lepas landas melesat dengan target fasilitas militer Amerika dan Israel. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah melancarkan serangan rudal dan drone skala besar termasuk ke pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Serangan roket Iran juga menyasar jalan raya di Yerusalem mengakibatkan 6 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Serangan mematikan rudal Iran juga menghantam Beit Shmesh. Sedikitnya 11 orang tewas, 28 terluka serius, dan 9 orang hilang. Kawasan permukiman Yahudi di Beit Shmesh ini hancur lebur usai dihantam rudal balistik Iran. Para pejabat Israel mengkonfirmasi rudal Iran tidak berhasil dicegat dan tengah menyelidiki kegagalan pertahanan udara mereka. Selanjutnya pemirsa, kilang minyak Saudi Aramco sempat berhenti beroperasi usai terkena serangan pesawat nirawak atau drone. Sementara sebuah kapal tanker minyak diserang di Selat Hormuz menyebabkan 4 awak kapal mengalami luka-luka. Situasi yang semakin memanas membuat raksasa minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, sempat menutup fasilitas kilang minyak ras Tanura miliknya. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan darurat setelah kilang strategis tersebut menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone.
Meskipun operasional sempat dihentikan sementara, situasi di lapangan saat ini telah berhasil dikendalikan. Namun kabar mengenai gangguan pada salah satu pusat pengolahan minyak terbesar di dunia ini langsung memicu kepanikan di bursa komoditas. Sebuah kapal tanker minyak juga diserang di Selat Hormuz. Insiden ini menyebabkan 4 awak kapal menderita luka-luka. Kapal tanker minyak yang mengibarkan bendera Republik Palau menjadi sasaran serangan sekitar 5 mil laut di utara Pelabuhan Kasab, Provinsi Musandam. Seluruh awak kapal berjumlah 20 orang telah dievakuasi. Penutupan Selat Hormuz yang dilakukan Iran berdampak pada ekonomi dunia dan Indonesia. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah kenaikan harga bahan bakar minyak. Iran menutup Selat Hormuz sebagai bentuk balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Penutupan Selat Hormuz ini bisa berdampak pada ekonomi dunia dan Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz pada ekonomi global adalah kenaikan BBM. Penutupan Selat Hormuz juga akan berdampak pengiriman logistik dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika. Adapun dampak ke Indonesia bisa berdampak kenaikan harga energi, termasuk kenaikan harga BBM. Biaya logistik meningkat dan berpengaruh pada pariwisata. Jika konflik ini berkepanjangan, bukan tidak mungkin harga minyak akan naik, bahkan pasokan akan berhenti. Sebab sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Pemirsa, Iran dan Israel memiliki sistem pertahanan yang kuat. Meski Israel memiliki sistem Iron Dome yang kuat, namun rudal hipersonik Iran mampu menembus pertahanan Israel. Did you see that? That was fast. Look how Iran. Listen to that sound. Iran memiliki rudal hypersonic Fatah yang telah diluncurkan untuk serangan balasan ke Israel. Whoa, did you see that? That was fast. Rudal ini diklaim bisa melesat sangat cepat hingga mencapai Mach 15. Senjata canggih milik Iran ini disebut mampu menembus sistem pertahanan udara modern milik negara manapun. Did you see that? Tak hanya itu, rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Sementara itu, meski tak secanggih Iran, Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome. Misil pengecoh rudal itu akan meluncur secara otomatis saat ada rudal masuk wilayah udara Israel. Namun, dalam beberapa kali serangan, sistem Iron Dome Israel gagal menghalau rudal milik Iran tersebut. Pada minggu waktu setempat, serangan rudal hypersonic Iran menewaskan 9 orang di Tel Aviv serta melukai puluhan orang. Warga Israel yang tewas akibat tembakan rudal Iran telah meningkat menjadi 10 orang dengan hampir 500 orang yang terluka. 8 rumah dan tempat perlindungan bom hancur dalam serangan Iran. Serangan rudal teroris Amerika Serikat dan Israel menghantam pusat kota Teheran dan menyebabkan rumah sakit anak Gandhi rusak berat. Rekaman video menunjukkan dampak serangan brutal Zionis Israel dan Amerika Serikat terhadap rumah sakit anak Gandhi. Tampak puing-puing berserakan di jalan dan kerusakan parah pada bangunan di sekitarnya. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel menargetkan daerah-daerah
di dekat fasilitas medis dan kemanusiaan di Teheran. Serangan udara juga menghantam daerah-daerah di dekat Gedung Bulan Sabit Merah, Rumah Sakit Hatam Al-Anbiya dan Rumah Sakit Motahari. Akibatnya para pasien terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Korban syahid akibat serangan udara teroris Amerika Serikat dan Zionis Israel ke sebuah sekolah di Iran bertambah menjadi 153 orang. Pemerintah Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel yang menyasar sekolah dasar khusus perempuan di Mina, Provinsi Hormozgan. Akibat serangan keji Amerika Serikat Israel ini, sebanyak 153 orang termasuk para siswi sekolah dasar syahid. Sementara itu, CENTCOM atau Pusat Komando Militer Amerika Serikat tengah menyelidiki peristiwa ini dan berdalih tidak mengetahui operasi militer Israel di wilayah Mina. Hingga saat ini serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran telah menyebabkan 555 orang syahid di seluruh negeri. Sebelumnya serangan udara mematikan teroris Amerika Serikat dan sekutunya Zionis Israel menyasar sebuah sekolah dasar wanita di Minab, Provinsi Hormozgan, Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bangunan yang hancur merupakan sekolah dasar untuk anak perempuan. Ia mengecam kejahatan terhadap rakyat Iran dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyerukan kepada komunitas internasional untuk meredakan konflik di Iran agar tidak menyebar ke wilayah yang lebih luas. And most importantly, there is a renewed hope for the oppressed people of Iran, and we strongly support their right to determine their own future. Second, we must work hard to de-escalate and stop the conflict spreading. In the last hours, we have witnessed numerous attacks, including a drone attack targeting the British airbase in Cyprus. We also saw a strike on the Saudi Aramco oil facility, and I condemn in the strongest terms these reckless and indiscriminate attacks by Iran and its proxies against sovereign territories across the region. And my third point is the stability of the region is of the utmost importance. The only lasting solution is a diplomatic one. And this means a credible transition for Iran, the definite hold to both the nuclear and ballistic programs, and an end to destabilizing activities in